Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tsumma amma ba'd. Ya, jangan mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, panjang pertanyaannya, Masya Allah. Kayak cerita. Oh bu, surat. Anak mau nggak bacakan, nggak enak sudah nulis, sudah nulis panjang-panjang ini. Tapi bingung juga, sudah panjang pertanyaannya dua. Di sini disebutkan sudah jamaah, nggak malam-malam jamaah. Di perumahan saya belum dibentuk pengurus RT, sehingga warga mengadakan acara rutin 1 bulan sekali dan yang menjadi tuan rumah bergiliran. Apa hubungannya sama bentuk pengurus RT? Yang jadi masalah, acara temu warga ini dikemas menjadi satu dengan pengajian Yasin dan tahlilan. Waktu dimulai habis maghrib pembacaan Yasin dan tahlilan. Setelah itu baru acara pembahasan seputar masalah perumahan, bahkan adzan isya pun terdengar, acara masih lanjut. Sehingga yang ikut acara tersebut tidak sholat isya di masjid. Masya Allah. Ini kayak darurat luar. Acara pengajian tersebut dipimpin salah satu warga yang ditokohkan atau kiai. Melihat acara warga sudah campur aduk dengan yasinan dan tahlilan, maka dari itu saya dari awal tidak pernah ikut dan menghindar. Apakah tindakan yang saya lakukan sudah benar? Naam. Ya, tidak ikut di acara-acara kebid'ahan, tidak ikut berpartisipasi. Ini maknanya kita berlepas diri dari kegiatan tersebut, yaitu kita mengingkarinya dengan kita tidak ikut hadir dalam acara tersebut, tidak ikut nyumbang berpartisipasi dalam bentuk apapun. Ya. Ini termasuk sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, entah itu kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, maka ingkari dengan tangannya. Kalau memang punya power, Anda sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, ketika anak-anak Anda berbuat kemungkaran, maka Anda bisa menggunakan power Anda, kekuatan Anda di situ. Bukan maksudnya dengan tangan itu ditempelin itu, enggak. Ya, maknanya adalah mungkin Anda bisa menghukum dia. Ya, anaknya nggak dikasih uang jajan 1 bulan, misalnya mojok ke kejemen ya 1 bulan. Atau anak nggak boleh keluar rumah, atau anak diberi hukuman seperti itu. Wa illam yastati' fa bilisan. Kalau memang nggak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak mampu dengan hatinya, dia mengingkari perbuatan tersebut. Nah, salah satu bentuk pengingkaran dengan hati dengan Anda tidak hadir di tempat tersebut. Ya, warga yang disebut kiai tersebut buka ngaji dan tahfidz gratis untuk anak-anak, tapi anak saya ikutkan ngaji di luar perumahan. Karena ngaji di perumahan tersebut infonya memakai sholawat nariyah untuk pembukaan dan penutupan. Apakah sudah betul langkah saya tersebut? Iya. Meskipun mengambil ilmu bukan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, itu sebaiknya juga harus dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda mau lihat, banyak sekali orang-orang yang berada di atas pemahaman salaf yang benar. Mereka juga ada yang mengajarkan ngaji, mereka ada yang mengajarkan bahasa Arab, maka cukupkan dengan mereka. Ya, nggak perlu kita berguru kepada orang-orang yang tadi memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah, memiliki kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, nanti orang-orang akan mengatakan tuh buktinya. Ya, jamaah Masjid Ridwan Salafi berguru sama fulan itu yang katanya bid'ah, berarti itu nggak apa-apa dia. Ya, buktinya itu berguru. Dan ini membuat sang tokoh tersebut semakin besar kepala. Ya, semakin besar kepala merasa dijadikan sebagai guru. Ya, maka sebaiknya berguru kepada seorang yang di atas manhaj yang benar. Wallahu a'lam. Masyaallah.
Nah ini gampang. Apakah boleh belajar tahsin kepada seorang guru yang akidahnya dan manhajnya belum jelas? Cari yang jelas. Ada jemaah, nggak mungkin. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran. Ya, mereka meskipun jumlahnya minoritas, tapi tetap ada orang-orang yang memiliki ilmu dalam urusan baca Al-Quran, tajwid, tahsin, dalam urusan bahasa Arab, metode pengajaran. Ahlussunnah wal Jamaah punya ulama-ulama seperti ini. Ya, cukupkan dengan orang-orang tersebut, gak usah dengan orang-orang yang manhajnya gak jelas. Bagaimana cara kita menasihati orang yang suka upload kemesraan dia dengan suaminya di sosmed, sementara sekalinya dinasihati berdalih, aku pun manusia, masih punya dosa, aku nggak sempurna. Dan belum lagi yang dinasihati menuduh kita hasad dan suka urusi hidup orang. Ini persis sama ahli bid'ah. Ketika kita menjelaskan bahwa manhaj salaf yang paling benar, di luar manhaj salaf itu salah, apa yang terjadi? Mereka mengatakan apa? Sok paling benar, pengkapling surga, yang lain dianggap neraka. Ini persis sama pelaku maksiat. Pelaku maksiat yang tadi ini mungkin berzina atau pemabuk, peminum khamr. Ketika kita menjelaskan tentang haramnya khamr, haramnya zina, ketika kita menjelaskan tentang haramnya maksiat-maksiat tersebut, apa jawaban mereka? Sok suci. Ya kan? Persis seperti ahli bid'ah. Maka bukan maknanya kita mengklaim diri kita suci, enggak. Tapi kita hanya sekedar menjelaskan ini jalan kebenaran, jalan yang kau tempuh itu salah. Lo bisa nggak kebalik keadaannya? Orang yang selama ini kita anggap tersesat di jalan kebid'ahan, dia mati di atas kebaikan, di atas sunnah. Bisa nggak? Bisa. Sedangkan orang yang bertahun-tahun berada di atas sunnah, H-1 sebelum mati dia menjadi ahli bid'ah. Bisa? Bisa. Maka nggak boleh kita mensucikan diri kita. Namun yang kita banggakan adalah manhaj kita, pemahaman kita. Di luar pemahaman salaf, yaitu apa yang dipahami Nabi dan para sahabatnya, sesat sudah. Ya, perilakunya. Adapun pelaku-pelakunya, ya, ini butuh perincian. Tidak boleh seorang dikatakan finnar secara individu disebabkan karena kesesatannya. Wallahu a'lam. Oh, belum dijawab ini ya. Iya. Maka menasihati, ada nasihati secara jabri ya. Karena dia bukan seorang yang menyebarkan kesesatan, tapi dia mengumbar kemaksiatan atau mengumbar sesuatu yang tidak pantas untuk diumbar. Ya, dia mengumbar hal-hal yang memang tidak pantas untuk diumbar, maka Anda nasihati. Dan ingat, dalam berdakwah itu Anda sekedar melakukan proses. Ya, nggak usah nyari hasil sudah. Hasil urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jangan merasa rugi ketika dakwah Anda itu tidak diikuti sama orang tersebut. Ikut dikandani, ojo upload kemesraan, Yosif pancet aja. Rugi saya selama ini ngasih tahu dia. Nggak rugi jemaah. Sudah ada pahalanya belum? Sudah ada pahalanya di sisi Allah. Jadi pahala itu diterima bukan ketika orang itu menerima dakwah Anda. Sejak Anda berdakwah, Anda sudah mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi ingat, cuma sekedar proses, jangan menuntut hasil. Ya, maka ya secukupnya nasihati, tidak usah terlalu memaksa. Hidayah di tangan Allah. Pada teman saya, apakah dibenarkan kita berlaku sesuka hati kita ketika orang lain itu seperti ridho? Maksudnya contoh ketika saya meminta tolong untuk ngantuk tulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Pulang pakai kacamata dia. Saya ketika ada kumpul keluarga besar, sering sepupu-sepupu saya membawa tunangannya masing-masing, Ustaz. Dan para tetua mewajarkan, bahkan menyetujui. Sudah,
Pulang-pulang. Apakah saya harus berlepas diri dari kumpul keluarga besar tersebut, atau saya nasihati jika tidak diterima ya biarkan saja. Kalau saya tidak ikut kumpul, mereka berburuk sangka dan saya menjadi pembicaraan mereka, bilang memutuskan silaturahim dan lain-lain. Bagaimana persis seperti yang dituduhkan oleh kepada Nabi SAW. Ya, Nabi ketika mendakwahkan tauhid, mengajarkan kepada mereka agama yang benar, kata mereka, farraqta jama'atana, kau telah ya memporak-porandakan persatuan kami, kau telah memisahkan persatuan kami, memporak-porandakan urusan kami. Ya, maka ini sudah menjadi lagu lama. Seorang yang concern menasehati keluarganya dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan keluarganya. Ketika orang ini berlepas diri, ya, maka dianggap sebagai pemutus silaturahim. Padahal yang namanya silaturahim itu bukan cuma kumpul-kumpul, jemaah. Namanya silaturahim itu ditolakatil wajh, dengan engkau menampakkan muka yang berseri-seri kepada mereka. Wabil mal, dengan harta. Ada saudara kita, keluarga kita itu membutuhkan bantuan, maka kita bantu. Itu silaturahim. Wabid dakwah, dan dengan mengajak mereka kepada kebenaran, itu juga termasuk silaturahim. Ya, maka silaturahim itu maknanya bukan cuma kumpul, enggak. Ya, ketika Anda tidak ikut dalam perkumpulan yang di situ memang kemungkaran, terjadi ikhtilaf, campur baur antara laki yang mahram dengan yang non mahram, campur menjadi satu, Anda berlepas diri karena menghindari fitnah. Tapi Anda lakukan silaturahim dari pintu yang lain, ya, dengan harta atau dengan pertolongan Anda atau dengan mendakwahinya, itu juga termasuk silaturahim. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada ustadz yang mengatakan jamaah tabligh itu sesat tapi masih ada kebaikannya? Apakah boleh mengambil ilmu dengannya seperti ilmu kajian kitab Sirah Nabawi beserta Sirah Sahabat? Ya, ini tadi kita katakan manhaj muwazanah. Itu bukan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Menyebutkan tentang kesesatan namun juga menyebutkan kebaikan-kebaikannya, itu bukan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi ketika mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah, kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, Nabi tidak menyebutkan kebaikannya. Nabi juga mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar, khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Tidak, sudah, Nabi tidak menyebutkan kebaikannya. Adapun yang tadi kita sampaikan, saya khruju fi di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, itu hanya sekedar untuk menyebutkan kebaikan tapi dalam rangka agar orang tidak tertipu dengan kebaikan itu, bukan untuk memujinya. Ya, tapi kalau orang yang tadi mengatakan jamaah tabligh sesat tapi dipuji-puji, tapi dia itu serius dakwahnya, masya Allah, door to door, dari pintu ke pintu, itu harus kita apresiasi. Ya, yang lebih sering kita sampaikan tadi pagi apa? Tangan mereka tidak pernah lepas daripada siwak. Siwak itu yang dibahas. Ya, itu Ahlussunnah, siwak terus. Yang Ahlussunnah belum tentu siwak. Siapa ada yang bawa siwak? Ya? Tapi jamaah tabligh pegang siwak terus, itu yang disorot. Bagaimana dengan mereka mengkeramatkan kuburan-kuburan di Nizamuddin sana? Bagaimana dengan akidah-akidah mereka yang menyimpang, yang sesat, yang mengatakan bahwa tauhid la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini tertutupi, ya, dengan siwak-siwakan itu. Ya, maka orang seperti ini sejatinya yang memiliki manhaj muwazanah, apalagi banyak di antara kekeliruan-kekeliruannya yang fatal. Ya, ketika ditanya arsy itu makhluk atau bukan, ya, dia mengatakan wallahu a'lam. Bukan masalah wallahu a'lamnya. Ini pertanyaan yang sudah clear, wadih. Kalau Anda ditanya arsy itu makhluk atau bukan, makhluk ini artinya apa? Ciptaan. Kalau Anda mengatakan arsy itu makhluk, ditanya makhluk atau bukan, Anda mengatakan wallahu a'lam, berarti Anda kemungkinan arsy itu khaliq. Iya kan? Arsy itu makhluk atau khaliq? Itu kan sebenarnya pertanyaannya kan? Arsy itu makhluk, ciptaan, atau khaliq, pencipta? Itu pertanyaannya kayak gitu. Terus mengatakan wallahu a'lam. Ini sudah perkara yang jelas. Ya, kalau orang awam yang memang nggak tahu nggak apa-apa. Ya, tapi bagi seorang dai, apalagi memiliki gelar doktor, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selayaknya dia tidak tahu. Ya, ini pertanyaan yang jelas sekali, gamblang.
Khalik hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu ma siwallah makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Wallahu a'lam. Ustadz, anak adalah anak muda yang baru berhijrah. Dengan kondisi anak saat ini, Ustadz, peluang untuk bermaksiat sangat besar. Nggak cuma sampean, semua orang. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Terkadang Ustadz, anak sering bermaksiat di kala sendirian. Ya, yang anak tanyakan Ustadz, di saat anak berdoa, pernah anak mengucapkan seperti ini: ya Allah, sungguh besar dan berat fitnah yang Engkau turunkan, maka selamatkanlah agama hamba. Apakah boleh mengucapkan doa? Ada doa-doa yang sudah masyhur ya untuk menyelamatkan kita dari fitnah. Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah mengajarkan dalam surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, cukupkan dengan doa-doa seperti itu ya untuk meminta hidayah atau meminta keistiqomahan di zaman fitnah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, ayah saya beberapa kali menghadiri acara-acara bid'ah seperti tahlilan, maulid nabi, dan yang serupa. Saya sudah mencoba untuk menasihatinya, tetapi sering kali alasannya gak enak sama yang mengundang. Saya yakin ayah saya pun juga keberatan untuk datang menghadiri undangan tersebut. Bagaimana solusinya Ustaz? Karena kebetulan ayah saya juga datang di kajian malam ini. Nyindir ceritanya. Awas sampai rumah dikancingin itu. Atau awas khawatir nanti tahu-tahu dicoret dari kakak. Repot. Ya, maka ini seperti kita katakan, ada sungkan sebagian orang. Tadi gara-gara sudah terlalu akrab dengan ahli bid'ah, ya sudah ada tidak ada gap, tidak ada jarak antara dia dengan ahli bid'ah, sehingga dia tidak ingkarul mungkar, tidak mau mengingkari kemungkaran. Yang ada adalah sungkan yang didahulukan. Ketika dia melakukan kebid'ahan, tidak ada Anda ingin mengingkari dia dengan ilmu yang Anda miliki, padahal Anda tahu itu perbuatan yang bid'ah. Ketika dia mengolok-olok sunnah Nabi SAW, Anda tetap memberikan toleransi kepada dia. Ini sekali lagi disebabkan karena sebagian orang sudah katut sama manhaj mereka, karena seringnya berinteraksi, berkumpul dengan mereka sehingga luntur akidah dan manhajnya. Maka jangan sampai seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu benar-benar meyakini bahwa Nabi SAW itu adalah seorang yang membawa kebenaran. Dia mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairal adyanil bariyah dina. Sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Ya, laulal malam au hadar masabba la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Andai kata aku bukan khawatir dicela, dibully, dicaci maki, kau akan dapati aku orang yang ikut agamanya, aku orang yang taat kepada dia. Karena sungkan, ya karena nggak enak. Abu Thalib ketika mati, Nabi di sampingnya mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah, kalimat yang kalau kau ucapkan akan aku jadikan pembela bagimu untuk membelamu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Abu Jahal di sampingnya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kau sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Gak enak sungkan sama Abu Jahal, Abu Jahal. Akhirnya fa'aba ayyaqula la ilaha illallah. Sampai mati Abu Thalib tidak mengatakan la ilaha illallah karena sungkan. Ya, maka sekali lagi hilangkan sikap-sikap sungkan seperti ini. Sampai kapan Anda membiarkan tidak mengingkari kebid'ahan mereka sedangkan Anda tahu itu adalah perbuatan yang mungkar. Ustaz, lebih baik baca satu kitab sampai selesai atau beberapa kitab selang-seling? Ya tergantung kemampuan. Kalau selang-seling dia bisa concern menyerap semuanya, gak ada masalah. Tapi kalau Barai bingung, ya mending satu kitab dihatamkan secara khusus. Ya ini tergantung kemampuannya.
Ustadz, apakah areal parkiran masjid termasuk area masjid sehingga tidak boleh bertransaksi di area parkiran? Wallahu a'lam, karena nggak tahu. Wes. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari seorang dai yang mengaku manhaj salaf dan dahulu dai tersebut kokoh, tapi sekarang dengan orang-orang bid'ah, haroki, bahkan mengajar di majelis mereka? Mohon pencerahannya. Ini perlu dilihat terlebih dahulu. Maksudnya dengan orang-orang bid'ah ini seperti yang tema kita bawakan tadi pagi. Bagaimana dia dengan bersatu dengan orang-orang ahli bid'ah tersebut? Apakah dia ini bersatunya dengan mereka untuk mendakwahi orang perorangannya, atau hanya sekedar untuk majelis, hanya sekedar untuk bergabung-gabung saja tanpa ada mengingkari di dalam kebid'ahan tersebut? Maka harus diteliti terlebih dahulu, nggak bisa digebiak-gebiak. Ada orang misalnya dia ini yang Anda lihat ya masuk ke dalam perkumpulan ahli bid'ah. Ya kata beliau tadi pagi, masuk dalam perkumpulan ahli bid'ah. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul tok, nggak ada ingkarul mungkar terhadap kebid'ahannya, maka iya, Anda tidak lagi mengambil ilmu darinya karena dia sudah 11-12 dengan ahli bid'ah tersebut. Tapi kalau ternyata ada pengingkaran di situ dan dia berusaha untuk mendakwai orang perorangannya, bukan dalam lingkup kelompok, ya, maka tetap dia adalah seorang ahlus sunnah yang Anda ambil ilmunya. Ya, ini perinciannya sudah kita bahas tadi pagi. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita, akhwat, menerima lamaran seorang ikhwan yang tidak semanhaj? Ikhwan tersebut sebenarnya sudah tahu tentang pemahaman salaf, namun tidak diterimanya demi kemaslahatan umat. Bagaimana solusinya? Ya, sunnah yang disunahkan adalah sepupu. Kalau seorang, apalagi akhwat ya, ini yang akan katut sama suaminya. Ya, seorang akhwat ini yang kebanyakan katut sama suaminya, diwarnai sama suaminya, cuma nggak mesti. Seorang murid para tabi'in terdahulu atau para sahabat, murid seorang sahabat, murid para sahabat yang bernama Imran bin Hittan. Dia ini disebutkan muridnya tabi'in kalau nggak salah sih. Ya, muridnya Hasan Al-Basri, muridnya Ikrimah, ya berarti dari kalangan tabi'in. Dia dulunya dikenal berada di atas pemahaman yang benar, memiliki akidah yang lurus. Dia ingin menikahi seorang wanita yang memiliki pemahaman Khawarij. Imran ini, dia nikahi dengan tujuan supaya wanita ini bisa dia dakwai, bisa dia kembalikan ke jalan yang benar, menghilangkan pemikiran Khawarijnya. Ketika menikah yang terjadi apa? Imran yang katut jadi Khawarij. Iya. Sehingga Imran bin Hittan memuji-muji pembunuhan yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam kepada Ali bin Abi Thalib. Imran mengatakan, ya darbatan min taqi ma arada biha illa liyabluwa min dil arshi ridwana. Wahai Abdurrahman bin Muljam yang memiliki sabetan pedang yang dia sabetkan kepada Ali bin Abi Thalib, tidaklah dia melakukan perbuatan itu, membunuh Ali bin Abi Thalib, kecuali untuk meraih ridho sang pemilik arsy. Kata Imran ini, katut bojoe, katut sama istrinya, niat mewarnai tapi justru dia yang diwarnai. Ini seorang ulama loh ya, orang yang memiliki pemahaman, muridnya para tabi'in, bisa katut sama seorang wanita. Makanya Allah mengatakan inna kaidahunna azim, tipu daya wanita itu besar. Sedangkan tentang syaitan Allah mengatakan inna kaidash syaitan kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Berarti lebih bahaya mana teman? Harim. Allah yang bilang. Allah yang bilang lebih bahaya harim daripada syaitan. Loh iya kan, ini ayat loh itu. Ya, inna kaidahunna azim dalam surat Yusuf. Kemudian Imran mengatakan kata wa inni la adhkuruhu hina fa ahsibuhu annahu awfal bariyati 'inda Allahi mizana. Dan ketika aku mengingat-ingat tentang peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan Abdurrahman bin Muljam, aku
aku meyakini bahwa dia Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang paling berat timbangan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lebih baik ya cari yang sekufu. Ya, cari yang, kecuali kalau Anda memang ada ya seperti keyakinan yang kuat untuk bisa mendakwai orang tersebut. Cuma kalau antum mungkin baru belajar, ya antum mungkin masih baru mengenal akidah yang benar, sedangkan dia sudah bertahun-tahun nyemplung dalam kebid'ahannya, ini susah. Ya, antum yang diwarnai sama dia, Anda yang diwarnai sama dia. Maka lebih aman cari yang sekufu. Ya, cari yang sama. Tapi ini bisa kita sampaikan jalan, wallahu a'lam bishawab. Ya sudah nggak ada ya. Ya, sudah ya, maafkan ya. Insyaallah kita teruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa yang kita sampaikan kalau itu benar datangnya dari Allah, dan apabila kesalahan dari diri saya pribadi, ya mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum bisa Anda jawab karena keterbatasan waktu. Yang ingin Anda langsung balik Surabaya. Jangan pengalaman, ya maafkan. Ya jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.